In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mia Mulyani. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan sastra dari sudut pandang sastra sebagai wadah perjuangan atau sebagai wadah pergerakan. Teman-teman, di sini saya sudah menuliskan sangat banyak rangkuman dan dari novel yang sudah saya baca dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 yang disinggung oleh novel tersebut. Di sini saya akan bacakan saja karena jujur saja saya tidak bisa menghafal sebanyak ini, teman-teman. Namun ini murni buatan saya. Di sini Carlina Supelli memaparkan di dalam sastra orang diajak bertemu dengan kisah tentang manusia, penderitaan manusia, hidup dan mati, pilihan-pilihan yang tidak selalu tegas, dan sastra mengajarkan orang berbicara secara pasif. Keyakinan para humanis, mereka menyebut ini studia humanitatis, menyatakan bahwa seni berbahasa ataupun sastra dapat menggerakkan seni pikiran, sehingga orang-orang dapat mengemukakan ide-idenya. J.F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35, menyatakan bahwa jika banyak politisi tahu puisi dan lebih banyak penyair tahu politik, ia yakin bahwa dunia akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk dihuni. Pernyataan tersebut mensyaratkan bahwa adanya sebuah korelasi antara sastra dan politik. Ketika seorang politisi memahami dan banyak membaca karya sastra, akan kecil kemungkinan mereka menindas rakyat-rakyatnya. Karena ada statement yang menyatakan bahwa sastra ini menjadikan manusia lebih manusiawi. Sebaliknya, jika seorang sastrawan memiliki pengetahuan politik yang mumpuni, dia akan memiliki pandangan kritis tentang politik tanpa ia harus terperangkap dalam kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Sebagai contoh, sosok sastrawan kita yang namanya masih dikenal sampai saat ini, meskipun tak seorang pun tahu di mana keberadaannya. Ya, orang itu adalah Wiji Tukul yang terkenal dengan penggalan puisinya, maka hanya ada satu kata, lawan, dan karya-karya lainnya yang mengkritisi kekuasaan politik yang ada pada masa itu. Puisi peringatan karya Wiji Tukul dapat diambil sebagai contoh, karena puisi tersebut merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil pada masa peralihan dari Orde Baru kepada masa reformasi. Yang artinya, kritik tersebut bukan hanya sekedar kritik belaka dan bukan hanya statement yang dikeluarkan pribadi oleh dirinya, tetapi ia mengkritik fenomena sosial yang ada melalui karya-karyanya yang lahir dari kegelisahan jiwanya. Ia menggambarkan sebuah pemberontakan yang liar tetapi indah. Itulah mengapa saya melihat bahwa sastra merupakan media yang sangat elok untuk melakukan sebuah perjuangan dan pergerakan dan mencapai satu tujuan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disinggung di awal, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit menyelami novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang terbit pada tahun 2017 oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Sebagai refleksi terhadap peristiwa penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi di tahun 1998.
teman-teman semua, di novel tersebut diceritakan bahwa Biru Laut merupakan seorang pemuda asal Solo, namun keluarganya itu pindah ke Jakarta dan ia berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Ia juga memiliki keluarga yang sangat hangat dan keluarga yang sangat harmonis, dan memiliki seorang adik yang mungkin bisa dibilang memiliki kepribadian dan pandangan yang berbeda dengannya terhadap Indonesia pada masa itu. Di awal diceritakan bahwa Biru Laut ini merupakan mahasiswa sastra Inggris yang sangat menyukai sastra, karena sastra dapat membuat ia melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Indonesia yang gelap dan tertindas akibat rezim kekuasaan Orde Baru pada masa itu. Pada masa itu, mereka seringkali mengadakan diskusi-diskusi buku yang dianggap memiliki pemikiran kiri, termasuk karya-karya Pramudia Anantatur yang dilarang disebarluaskan pada masa Orde Baru karena dianggap menyebarkan komunisme. Bahkan, larangan untuk membaca karya Pram diabadikan dalam Surat Edaran Nomor 73106 Sekjen PDK 1980 tertanggal 27 September 1980. Teman-teman, Biru Laut ini memiliki suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut dinamai Komunitas Winatra. Diceritakan komunitas Winatra ini memiliki pimpinan seorang perempuan yang bernama Kinanti, dan ia juga bekerja sama dengan kelompok Wirasena yang dipimpin oleh Bram. Di sini mereka sering mengadakan diskusi-diskusi secara tersembunyi karena mereka juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar mereka tidak ditangkap begitu, karena pada masa itu orang-orang yang mempelajari, membaca, bahkan menjual atau mendiskusikan karya-karya yang dianggap pro dengan pemahaman golongan kiri akan ditangkap dan dipenjarakan. Nah, bahkan larangan untuk Pramudia Anantatur ini juga menjadi salah satu alasan mereka sering bersembunyi-bersembunyi begitu, teman-teman. Nah, Pramudia Anantatur ini merupakan salah satu sastrawan yang terkenal dalam anggota Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Organisasi ini merangkul para seniman untuk bergabung dan mewujudkan Indonesia yang demokratis. Artinya, seluruh rakyat harus memiliki hak kebebasan dalam berekspresi. Berbeda dengan masa Orde Baru yang terdapat keterbatasan berekspresi dan terjadi pemberedelan media massa guna menghalang berita kritis atau narasi-narasi kritis terhadap pemerintah pada masa itu. Bahkan, novel ini juga menyinggung mengenai peristiwa Kedung Ombo yang terjadi karena penolakan warga terhadap pembangunan Waduk Ombo. Penolakan ini didasari oleh ketidakjelasan ganti rugi dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam novel ini diceritakan Kinanti dan Bram ditahan saat menemani warga Kedung Ombo bertahan di lokasi. Mereka diinterogasi, ditempeleng, disiram, bahkan disiksa sedemikian rupa dan ditelanjangi selama 3 hari berturut-turut. Kemudian mereka dilepaskan. Selain itu, novel ini juga menyinggung peristiwa Belangguan yang merupakan pemberontakan petani jagung di Jawa Timur ketika lahan mereka akan dirampas oleh pemerintah. Peristiwa ini terjadi sebagai bagian dari rangkaian demonstrasi mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Teman-teman, dalam peristiwa ini di novel diceritakan juga merupakan awal di mana Laut dan satu temannya itu diculik. Dan selama diculik itu, mereka diculik selama 3 hari, dan 3 hari itu mereka diinterogasi, disiksa, kemudian dipukuli, dan mendapatkan siksaan-siksaan keji lainnya untuk bersuara gitu. Siapa yang melatar belakangi unjuk rasa mereka dan siapa yang membiayai unjuk rasa mereka begitu. Kemudian setelah itu kelompok Winatra dan Wirasena ini dianggap sebagai kelompok buron, teman-teman, sehingga mereka berpencar dan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari intel agar mereka tidak tertangkap. Namun Laut ini sangat menyukai sastra dan dia juga merupakan salah satu dari kelompok kelompok Winatra yang tulisannya itu sangat bagus. Jadi dalam kegiatannya yang terus berpindah-pindah, Laut ini masih sangat produktif menulis begitu, teman-teman, dan mempublikasikannya dengan nama-nama samaran. Nama yang saya ingat itu salah satunya yaitu Rizky Amuba, karena menurut saya namanya itu sangat lucu, teman-teman. Dia juga menuliskan novel dengan judul Rizky Belum Pulang. Nah, novel ini diceritakan sangat sedih, teman-teman, karena saat Laut kan
pada ujungnya Laut dan teman-temannya ini ditangkap ya teman-teman, dan dipenjarakan. Beliau mengalami berbagai siksaan yang sangat keji, dan cerita Rizky belum pulang Laut tulis supaya ia berharap agar keluarganya membaca begitu, tentang bagaimana seorang keluarga yang kehilangan anak-anaknya, saudara-saudaranya yang hilang tanpa jejak begitu, karena memang dihilang paksa oleh pemerintah pada masa itu. Di novel diceritakan juga bahwa Laut ini tewas karena ditenggelamkan, namun keluarganya sampai 4 tahun ke depan itu tidak mengetahui begitu Laut ini tewas atau Laut ini diamankan atau ditenggelamkan dan bagaimana begitu, sehingga menurut penulisnya sendiri bahwa korban itu bukan hanya mereka saja yang ditangkap dan dijarah, akan tetapi keluarganya juga, karena keluarganya itu merasakan kepedihan yang sangat mendalam terhadap anak-anak ataupun sanak saudaranya yang mungkin tidak ada kabar bahkan sampai saat ini begitu. Laila Qudari memaparkan mengapa ia mengambil kejadian 98 sebagai latar belakang dari bukunya, karena beliau itu merupakan wartawan pada masa itu teman-teman. Dan wartawan ini terbiasa menulis banyak kejadian dan fakta-fakta pada masa itu sebagai wartawan saja, dan itu adalah suatu keterbatasan dari seorang wartawan begitu teman-teman. Sedangkan dalam dunia sastra kita akan masuk ke dalam dunia tokoh yang diciptakan sebagai manusia, bagaimana tokoh tersebut mempunyai ketakutan, bagaimana tokoh tersebut mempunyai kecemasan dan mempunyai perasaan yang selayaknya manusia yang hidup. Lalu ia juga meminta Nezar Patria. Nah, Nezar Patria ini merupakan salah satu korban penculikan nyata pada tahun 1998 yang berhasil dikembalikan kepada keluarganya. Nezar mengatakan bahwa korban penculikan paksa ini banyak sekali gitu yang 13 orang yang sampai sekarang kita tidak ketahui beliau ini ada di mana dan mereka ini bagaimana gitu nasibnya, dan 9 orang berhasil dikembalikan kepada keluarganya dan 1 orang tewas meninggal. Menurut Laila, ia harus menuliskan mengenai ini dan mengemas peristiwa tersebut sebagai sebuah karya sastra, karena jika tidak 10 atau 20 tahun kemudian orang-orang akan lupa, sementara persoalan tersebut belum selesai dan banyak aktivis yang hilang yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Nah, kawan-kawan, dapat kita simpulkan bahwa dari penjelasan-penjelasan tadi dan penjelasan dari novel Laut Bercerita ini adalah contoh kuat bagaimana sastra ini dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan, membangkitkan kesadaran dan menginspirasi pergerakan. Novel ini membuktikan bahwa sastra bukan hanya sekadar hiburan, tetapi dapat menjadi wadah dan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk melakukan perjuangan dan pergerakan atas ketidakadilan yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya teman-teman, mohon maaf jika saya terbata-bata ataupun banyak yang berbelit-belit begitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menggali lagi mengenai kasus-kasus ini, ataupun kalian juga bisa membaca novelnya karena menurut saya novelnya sangat menginspirasi dan sangat seru sekali. Itu saja mungkin teman-teman dari saya Mia Mulyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini.